Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksa Titi Amarwati dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mewakili teman-teman saya yaitu Diana, Gina, Manda, dan juga Rifki. Nah, di sini saya akan menjelaskan susunan perencanaan dalam membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Poin 1 ada ide dan peluang usaha membuat tugrol. Getuk adalah makanan khas daerah dari Jawa Tengah. Getuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari ketela atau yang disebut dengan bahannya dari singkong. Kami memodifikasi makanan tersebut dengan menambahkan varian rasa dan bentuk yang berbeda. Alasan kami membuat makanan tersebut yaitu bahannya mudah didapat, biaya produk murah, membuat makanannya itu waktunya cukup sederhana, dan pasar terbuka, banyak inovasi dan banyak peminatnya. Nah, yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kita mudah mencari bahan, harga terjangkau, makanan yang termasuk makanan yang bergizi, juga memiliki rasa yang enak. Dan yang kedua ada weakness ataupun kelemahan, yaitu kelemahannya yaitu bisa lembek bila tertekan, dan juga dalam membuatnya pun mungkin cukup sulit ya. Yang ketiga ada opportunity ataupun peluang. Peluangnya banyak yang minat dan juga harga murah untuk dijual kepada konsumen. Nah, yang terakhir ada threat ataupun ancaman. Ancamannya yaitu banyak pesaing ataupun banyak yang memproduksi makanan tersebut, ataupun juga berkurangnya rasa penasaran konsumen atau minat konsumen. Yang ketiga ada fungsi alat dan bahan. Yang pertama ada pisau dan talenan, yaitu untuk mengupas kulit singkong dan memotong-motongnya. Lalu ada baskom untuk wadah singkongnya ataupun untuk tempat adonannya. Lalu ada penggilingan untuk menggiling adonan tersebut untuk memipihkannya, dan ada juga ulekan untuk menghaluskan singkong untuk membuat adonan. Selain alat-alat ada juga bahan. Nah, untuk bahan utamanya itu ada singkong, lalu garam, gula pasir, margarin, pewarna makanan, keju, kelapa parut, dan juga pandan. Lalu yang keempat yaitu tahap pembuatan tugrol. Ya, sebelumnya sudah disebutkan pada bagian alat dan bahan, yaitu ada singkong, gula pasir, garam, margarin, pewarna makanan, dan untuk taburannya bisa kelapa parut, keju, ataupun daun pandan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, setelah singkong dibersihkan dari kulitnya, lalu kita kukus hingga matang. Setelah matang, kita haluskan dengan menambahkan garam, margarin, gula pasir, lalu aduk atau kita uleni sampai merata. Setelah itu, kita bagi dua adonan tersebut, yang satu biarkan polos dan yang satunya kita tambahkan warna ungu. Lalu setelah itu kita aduk lagi sampai warna tercampur dengan rata. Setelah itu kita gilas dua adonan tersebut dengan menggunakan rolling pin.
dengan membentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama. Setelah itu kita tempelkan kedua adonan tersebut dan kita tekan-tekan sampai menempel. Lalu kita gulungkan pelan-pelan dan padatkan, atau juga bisa menggunakan bantuan scraper. Nah, setelah digulung, kita potong-potong. Setelah kita potong-potong, bisa kita taburi keju ataupun kelapa parut atau bisa daun pandan. Nah, itu proses pembuatannya. Yang kelima ada teknik pengemasan. Untuk pengemasannya, kami menggunakan pouch ataupun plastik mika dan menggunakan label nama hasil produksi kami sendiri. Nah, yang keenam ada aspek keuangan. Poin pertama ada biaya tetap. Nah, ada bagian-bagiannya yaitu tenaga kerja, gas, penyusutan, alat, biaya lainnya. Nah, untuk tenaga kerja kami membutuhkan 5 orang, kali 10.000 sama dengan 50.000. Untuk gas 25.000, penyusutan alat 15.000, dan untuk biaya yang lainnya 20.000, dan dijumlahkan jadi 110.000. Nah, yang kedua ada biaya tidak tetap, yaitu ada alat dan bahan. Nah, bahannya ada singkong, gula pasir, pewarna makanan, keju, kelapa parut, garam, dan pouch. Untuk singkong kami membeli 1 kg dengan harga 20.000, gula pasir setengah kilogram dengan harga 10.000, pewarna makanan 1 dengan harga 5.000, keju 1 dengan harga 12.000, kelapa parut 1/4 kilo dengan harga 4.000, garam 1 dengan harga 2.000, dan pouch banyak 25 dengan harga 17.000 dan dengan total harga 70.000. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama ada biaya tidak tetap, variabel, dan biaya tetap. Untuk biaya variabel sama dengan 70.000 dan biaya tetap sama dengan 110.000. Yang kedua ada total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 70.000 ditambah 110.000 sama dengan 180.000. Yang ketiga ada harga produk. Yang ketiga, harga pokok produksi, yaitu sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Nah, jadi 180 dibagi jumlah produksi, yaitu kami memproduksi 50, jadi sama dengan 3.600. Nah, untuk harga jual, kami menjualnya seharga 5.000. Lalu penerimaan kotor yaitu 5.000 dikali jumlah produksi yaitu 50, jadi sama dengan 250.000. Nah, untuk pendapatan bersih atau laba, penerimaan kotor dikurang total biaya yaitu 250.000 dikurang 180.000 sama dengan 70.000. Jadi kami mendapatkan untung 70.000. Poin ketujuh ada strategi promosi usaha. Strategi promosi usaha dari kelompok kami membuat brosur, terus membuat iklan atau promosi di sosmed, dan memberikan testimoni kepada konsumen. Nah, yang terakhir, yang ke-8, yaitu sistem pemasaran dengan konsinyasi. Konsinyasi yaitu sistem pemasaran yang dengan cara menitipkan hasil produksi kepada warung-warung dan juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kami menitipkan hasil produksi kami ke warung-warung di dekat rumah kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari susunan perencanaan membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk video pembuatan getuk rollnya bisa kalian lihat di minggu depan yang akan kami tayangkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.